Ini sudah Kangjeng Rasul jelaskan bahwa Sya'ban ini mulainya manusia ini lalai, mulainya manusia ini lupa. Makanya Allah simpan di antara Rajab dan Ramadan, dan itu menunjukkan bahwa Sya'ban adalah bulan yang sangat mulia karena diaping atau digandeng oleh dua bulan yang mulia, yaitu Rajab dan Ramadan. Lalu siapa sih orang baik? Pertama, orang baik adalah orang yang paling bermanfaat. Dia punya harta, maka manfaatkanlah hartanya untuk kebutuhan lingkungan, agama, dan masyarakat. Itu adalah orang yang paling baik. Orang yang paling baik. Lalu orang yang paling buruk, orang yang buruk siapa? Adalah orang yang makan sendiri. Panjang umurnya, buruk akhlak amalnya. Terus orang yang paling bermanfaat adalah orang yang baik. Apakah ada orang yang baik di atas orang yang bermanfaat? Ada. Siapa ini? Punya tenaga, manfaatkan tenaganya. Punya waktu, manfaatkan waktunya. Punya umur, manfaatkan umurnya. Kadul kene berarti umur dan manfaat, kadul kene berarti tenaga dan manfaat, kadul koret kene berarti harta dan manfaat. Modal kalian. Yang paling bagus dari sini adalah orang yang panjang umur, bagus, amal. Pak Uung mungkin orang baik, Pak Ahmad mungkin orang baik, tapi kebaikan Pak Uung dan Pak Ahmad belum tentu bisa melebihi Pak Abah Bandang. Kenapa? Karena Bandang umurnya sudah panjang. Itu pun kalau Bandang amalnya baik. Jadi ada lagi orang yang panjang umur dan baik amal, itu adalah orang yang lebih baik daripada orang yang bermanfaat. Yang bermanfaat banyak yang kita lihat. Habib Mustafa Al-Jufri bermanfaat untuk umat, bahkan bisa menggerakkan Karawang atau preman-preman Karawang untuk cinta selawat. Tapi umurnya pendek. Nah, ada di atas itu adalah orang yang panjang umurnya, bagus amalnya. Yang paling jelek mah yang panjang umurnya, geus kokolot begok, buka beli jeung huis, tapi goreng kene amalna. Ngelayet. Dulutan. Tuluy, anu paling dibenci ieu nu bahaya ieu. Ieu mah goreng mungkin menang syafaat. Panjang umur ge nya, goreng amalna tapi osok ngaji banyak sambil bisa kali. Sambil dua kali sok aya buah menang syafaat. Ieu nu paling dibenci ieu. Geus dibenci ku Allah, bahaya. Anu paling dibenci ku Allah hiji. Tulis banget tulis. Adalah pertama orang yang makan sendiri, tidak melihat tetangga, tidak melihat lingkungan, apakah tetangganya sudah mendapat makan atau belum. Dia asik saja makan sendiri, makan tahu ketika orang lain menjelaskan, dia makan sendiri. Open biasanya. Satu, ini adalah orang yang tidak memperhatikan, yang tidak peka terhadap lingkungan ya. Yang tidak peka terhadap lingkungan. Ini adalah orang yang sangat dibenci oleh Allah. Tapi ada lagi di bawah ini, orang yang paling dibenci dari ini adalah orang yang sangat dibenci oleh
oleh Allah, tapi ada orang yang lebih dibenci dari ini, yang lebih buruk dari ini, lebih dimurkai dari ini. Siapa? Adalah orang yang menolak tamunya. Pak, besok saya main ke rumah ya. Aduh, besok saya nggak ada, Aduh, besok saya. Oh, jadi banyak alasan. Orang yang menolak tamu. Ini adalah orang yang lebih dibenci daripada orang yang tidak memperhatikan lingkungan. Kemudian apakah ada lagi orang yang dibenci setelah orang ini? Ada. Siapa? Adalah orang yang tiga. Adalah orang yang galak ke bawahan. Ketua DKM marah-marah sama marbot. Ini adalah orang yang sangat dibenci, lebih dibenci daripada orang yang menolak tamunya. Pak Rojek sok saya kata Pak Ustaz. Alhamdulillah. Berarti Pak Ustaz tidak termasuk di sini. Apakah ada lagi? Ada. Ayah berut. 4. Orang yang lebih dibenci daripada orang itu adalah orang yang memuliakan orang kaya, menghinakan orang miskin. Orang yang memuliakan orang kaya tapi menghinakan orang miskin. Pak, pas datang tetangganya yang miskin, udah jelek, miskin, hidup lagi. Tapi ketika ada tetangganya orang kaya, sehat, ya Allah. Ya kan, ini adalah sosok penjilat. 5. Yang apakah ada yang lebih dibenci oleh Allah daripada orang ini? Ada. Siapa? Adalah orang yang hidup dengan harta haram, yang hidup dengan harta haram, mati dengan harta haram pula. Dia hidupnya dengan harta haram, dengan perkara yang haram. Ustaz, saya bukan pencuri, Ustaz. Saya tidak korupsi, Ustaz. Tapi saya tidak pernah zakat. Maka harta yang kau makan dengan keluargamu adalah harta haram. Sampai mati saya nggak zakat, Ustaz, maka kau mati dalam keadaan harta haram. Dan ini banyak contoh dia. Sudah merasa baik, merasa orang benar, merasa ahli berjamaah, tapi dia anti mengeluarkan zakat. Sampai mati, maka dia adalah orang yang hidup dengan harta haram dan mati dengan harta haram. Dan orang ini adalah orang yang lebih dibenci daripada seorang penjilat. Yang mana penjilat lebih dibenci daripada orang yang galak kepada bawahan. Orang yang galak kepada bawahan lebih dibenci daripada penolak tamu. Penolak tamu lebih dibenci daripada orang yang tidak memperhatikan lingkungan, yang makan sendiri. Lalu apakah ada yang lebih Allah benci daripada orang yang hidup dan matinya dengan harta haram? Ada. Siapa dia? Sambil berkaca, apakah kita termasuk salah satu dari grup yang C ini? Atau di sini? Atau di sini? Jadi ya, benar orang. Ayah kabeh Pak Ustaz deh. Ayah mau ulang. Nah, lebih dibenci daripada orang ini adalah orang panjang umur,
buruk amal. Orang yang panjang umurnya, buruk amalnya, tidak bertobat, tidak mau bertobat, tapi mengharap maghfirah. Tapi mengharap maghfirah Allah. Ini yang sangat banyak di lingkungan kita. Orang yang dari kecilnya suka melakukan maksiat, dikasih umur panjang sama Allah, ketika ditegur, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada saya. Da Allah Maha Bager, Maha Rahman, Maha Rahim, mudah-mudahan diberi hidayah. Ngarepkeun kana maghfirah, ngarepkeun kana hidayah, tapi teu aya tindakan untuk bertobat. Nu kitu loba di urang. Geus kolot, poho tobat, tapi hayang maghfirah. Dengan naon? Dengan pikiran bahwa Allah ini maha pengasih. Allah maha pengasih ke dihampura urang. Ini adalah orang yang lebih Allah benci daripada orang yang hidup dengan harta haram. Apakah ada yang lebih buruk dari ini? Ayo, tenang Bah, berapa orang ini namanya? Orang lain. Tujuh. Ini lebih dibenci dari ini. Adalah orang yang sedekah. Ayo. Orang yang menampakkan sedekah, tapi berharap orang yang disedekahinya menolak. Orang Sunda tuang, mangga tuang, tapi hatena mah lamun ngiluan dahar ngambek. Aing menawar doang. Ini adalah orang yang paling dibenci daripada aki-aki begok. Jabar eta panglobana yeuh, budak orang. Nongkrong di tukang bakso, tukang mie ayam, ada temannya lewat, sini mih. Padahal hatinya berharap bahwa orang itu tidak mau menerima ajakan atau pemberian. Mudah-mudahan tong bae. Nomi, mudah-mudahan tong bae. Enaknya, mudah-mudahan tong bae. Begitu kan 4.000-nya. Hayang atuh, meuli. Tadi saya nawaran. Aing mah nawaran urang Sunda sia teh, nawar gatra. Ternyata ini adalah orang yang sangat Allah benci daripada orang yang aki-aki tidak mau bertobat tapi mengharapkan maghfirah. Gawe teu hayang menang ganjaran. Geus kolot. Bapak eta pan teu kasabeulin bos. Enggak kerja tapi minta imbalan. Dan ini lebih Allah benci daripada orang yang hidup matinya dengan harta haram. Tarajakan. Geus dumuk tukang paling malah. Maling naon, maling terapo dipakai usaha ngelarnet, menafkahi anak istri sampai mati nggak dikembalikan teraponya ke masjid, maka dia adalah kelompok yang ini hidup dan matinya dengan harta haram. Bejakeun. Tobat. Udah belum ya? Belum dikasih ya? Belum balikin. Bilangin, jangan sampai termasuk golongan orang yang dibenci oleh Allah karena hidup dan matinya dengan harta haram. Apakah ada lagi ya Rasul yang lebih buruk daripada orang yang menampakkan sedekahnya, memperlihatkan sedekahnya, tapi berharap orang yang akan diberi sedekah itu menolak sedekahnya? Pak, kopi, ngopi itu sering bisa. Hati-hati, kalau nggak ada keinginan untuk memberi, jangan. Karena itu adalah orang atau perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Kita contoh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sebelum makan ini keliling. Assalamualaikum tetangga, kalian berpuasa tidak? Kalau kalian tidak berpuasa, aku akan makan. Assalamualaikum tetangga, kosong. Akhirnya
yang ada diajak, karena banyaknya nggak ada, takutnya nggak dengar, akhirnya beliau naik ke menara. Wahai tetangga, jamaah at-taqwa blok sekian, saya mau makan, yang belum makan silahkan bergabung ke rumah saya. Ada ulama sampai membuka pintunya, lepaskan pintu karena tamuku kesusahan ketika masuk, agar tidak termasuk ini. Dan sekarang ketika kita akan bertamu, apalagi ke rumah orang kaya, yang pertama kita hadapi adalah gerbang. Rumahnya jauh. Ini kemungkinan sampai ke sana itu susah. Ada satpam masuk, sudah bikin janji belum Pak? Oh belum. Maaf ya Pak, harus bikin janji dulu. Jangan sampai termasuk golongan yang kedua yang Allah benci pada level kedua. Lalu apakah ada lagi ya Allah, ya Rasul, yang dibenci oleh Allah daripada golongan orang ini? Ada. Yang terakhir, 8. Yang sangat-sangat Allah benci nih adalah pemuda yang leha-leha. Aman bandang. Ketika sudah tua, malas beribadah. Moto anak-anak sekarang kan seperti itu, sambil dimainin. Hidup mah yang penting tua muda bahagia, gimana? Tua poya-poya, muda poya-poya. Muda poya-poya, tua kaya raya, mati masuk surga. Rek ka surga di mana? Ibadah tara. Tanuk itu mun aya nu moto kos kitu asup kana golongan paling dangkal yang Allah benci, paling dalam yang Allah benci, yaitu adalah pemuda yang leha-leha ketika sudah tua dia malas melakukan ibadah. Inilah posisi seluruh manusia. Tidak akan ada yang lepas dari posisi ini. Silahkan berkaca. Contohnya nih Gigi. Ayah ada? Ayah aja. Ayah. Orang yang makan sendiri. Bahkan kita suka pamer. Padahal kita nggak tahu. Kita lihat siapa? Uskup Malik bin Dinar melaksanakan ibadah haji. Selesai ibadah haji, kata Malik bin Dinar mendengar percakapan daripada malaikat di Raudhah bahwa haji saat itu yang diterima adalah hajinya tukang sepatu uskup. Namanya uskup tukang sepatu. Bukan uskup pendeta ya, tukang sepatu. Kemudian karena penasaran, Malik bin Dinar, saya ini ulama, saya mengerti ilmu haji. Kok kenapa yang diterima hajinya ini adalah haji tukang sepatu? Atau tukang ngadu, atau tukang COD, teka harti pan aing ustad, kuno lain haji aing lu tarima. Gitu cek Malik bin Dinar. Akhirnya didatangkan dah uskup. Ana mau tanya, apa yang ente lakukan ketika ibadah haji sehingga hajimu lah yang diterima? Ini tukang sepatu bingung. Maksudnya Ustaz, maksudnya ente ibadah haji, ibadahnya kayak gimana? Anak enggak haji. Nah lo, memang anak punya niatan untuk berhaji, tapi haji anak cuman sampai lawang, cuman sampai gerbang pintu. Kenapa? Karena ketika aku kumpulkan uang untuk berhaji, ketika itu istriku sedang hamil, dan istriku ini ngidam karena mencium aroma gulai, sayur atau rendang, pengen nyicip gulai tersebut. Akhirnya menyuruh saya untuk mencari di mana gulai tersebut. Ketika saya cari tetangga-tetangga, dapatlah rumah gubuk. Di rumah gubuk itu ada seorang janda yang tua renta dengan anak-anaknya yang kesusahan, sedang berkumpul mau makan tahu, bukan, mau makan gulai. Mau makan gulai. Lalu si uskup ini bilang, wahai ibu tetanggaku, istriku ini sedang hamil, sudilah kiranya aku meminta sedikit gulai daging dari kamu. Tidak boleh. Kenapa? Apakah perlu aku bayar? Akan aku bayar. Ini permintaan janin loh, takut ngeces. Wah, alasan mamah nawe hayang, aku jadiin hayang sebelahnya, hayang kadong-dong, hayang rujak. Pengen mangga muda. Udah malam di
Permintaan anaknya loh, nanti anaknya ngeces. Mana gigi pun belum ada Pak Jiman. Gimana makan ini? Akhirnya si perempuan ini menjawab. Kata perempuan ini, wahai Malik bin Dinar, ketahuilah, sesungguhnya daging ini halal untukku, tapi haram untukmu. Loh, kenapa? Bukankah al halal bayinun wal haram bayinun? Bukankah yang halal jelas, yang haram juga jelas? Dan daging ini adalah halal. Ya, secara dohir daging ini, tapi daging ini adalah daging bangkai. Kami dan anak-anak sudah berhari-hari tidak menemukan makanan. Anakku ini menangis. Anakku ini lemas sampai air matanya tidak keluar. Ketika aku mencari pertolongan ke sana kemari di tempat sampah, aku menemukan bangkai kambing yang sudah busuk. Kemudian aku ambil, aku masak. Walaupun itu haram, tapi halal bagi kami, karena kalau kami tidak makan bangkai itu, maka kami akan mati. Ad-daruratu tubihu bihil mandurat. Ketika konsesi madarat, yang dilarang pun diperbolehkan. Akhirnya Malik bin Dinar ini terdiam, uskup ini terdiam. Merenung, ya Allah, aku mengumpulkan harta untuk ongkos beribadah haji, sementara ada tetanggaku yang kelaparan. Maafkan aku ya Allah. Ya kembali ke rumahnya, ongkos hajinya, tabungan hajinya diambil semua dan diberikan ke tetangganya yang kelaparan itu. Itu untuk ibadah. Lalu bagaimana dengan kita? Kita hanya untuk bersenang-senang, makan makanan enak, jepret foto upload. Kita tidak memikirkan perasaan orang lain yang melihat uploadan kita. Apakah mereka tidak menginginkan makanan yang kita foto? Ini hancur nih iman manusia ini gara-gara tidak bijak menggunakan sosmed. Punya makanan enak, jepret foto. Santuy, jepret foto. Di sini kita berada, jepret foto. Bakso dulu, jepret foto. Segala rupa. Kita lihat, yang lihat sosmed ini bukan hanya teman-teman kita. Mungkin ada tetangga kita, kebetulan dia belum makan, tidak punya uang untuk makan. Ketika lihat, ya Allah, miris sekali. Itu adalah golongan yang pertama yang Allah benci. Jadi simpulnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa manusia ini terbagi 3 golongan. Pertama adalah orang yang baik, kedua orang yang buruk, ketiga orang yang dibenci Allah. Siapa orang baik? Orang yang bermanfaat. Apakah ada yang lebih baik dari itu? Ada. Orang panjang umur dan bermanfaat dan bagus amalnya. Lalu siapa orang buruk? Orang yang panjang umurnya tapi buruk amalnya. Lalu siapa yang dibenci? Yang dibenci pertama yang Allah benci adalah orang yang tidak peka terhadap lingkungan. Penimbun, nimbun minyak goreng, padahal orang lain lagi butuh. Ini termasuk orang yang makan sendiri. Kedua adalah orang yang menolak tamu. Besok main ya, aduh sorry. Kecuali kalau memang urgent. 3, orang yang galak kepada bawahan. Hai, benar lo kerja. Guru galak kepada murid, orang tua galak kepada anak. Hati-hati termasuk. Oh. Iya, ustaz galak sama santri. Galak nafsu ya, bukan galak mendidiknya. 4, orang yang memuliakan orang kaya, menghinakan orang miskin atau penjilat. Apakah ada yang lebih buruk dari itu ya Rasul? Ada. Siapa? Orang yang hidup matinya dengan harta haram. Ada lagi yang lebih buruk ya Rasul? Ada. Orang yang panjang umur, buruk amalnya, tidak mau bertobat, tapi mengharap magfirah, mengharap ampunan. Lah Allah mah bageur ke dihampura ku Allah. Kitu ya tipika kolot. Ngarap-ngarap magfirah, ari ngaji tara, tobat tara, salat tasbih teu kamari. Ya Allah ya Karim. Maca Yasin 3 kali, maca teu. Ya Allah ya Karim, alhamdulillah macanya berapa untuk. Apakah ada yang lebih buruk dari itu? Ada. Jelema anu tawar gatra. Hoi makan, padahal dia hatinya mengharapkan orang tersebut menolak tawarannya. Itu lebih buruk dari semua itu tuh.
Lalu apakah ada yang buruknya level maksimal? Di hadapan Allah ada. Siapa? Muda, poya-poya, tua kaya raya, mati masuk surga. Orang yang punya moto seperti itu. Harusnya, anak ingat, Ibrahim bin Adham. Suatu ketika, Ibrahim bin Adham keluar di hari raya. Keluar di hari raya. Lalu Ibrahim bin Adham menemukan anak-anak yang sedang main buah jadam. Ada buah jadam. Mun di urang mah naon lah ngadu muncang, Bah. Buah karet lah. Ngadu muncang atau main korolak lah gitu nya, main karet. Buah jadam ada di Arab namanya buah jadam. Ketika anak-anak sedang berbahagia, gembira main buah jadam, ada satu anak sedang menangis. Lalu Ibrahim bin Adham ini menghampiri, "Wahai nak, kenapa kau menangis? Kenapa kau tidak ikut senang-senang main sama teman?" "Wahai ulama," kata anak ini, "apakah aku punya cukup waktu untuk bermain-main? Apakah aku punya cukup waktu untuk berleha-leha sementara kematian terus mengintaiku?" Kata anak ini. Tercengang nih ulama Ibrahim bin Adham. Waduh, hebat. Aing geus kolot ge mundur kene. Aing geus kolot ge heureuy kene. Ieu budak leutik kene geus kos kieu. Hebat ieu budak. Ya. Kan mau leutik kene ujang mah hiji umur panjang, kadua budak leutik mah moal ka nerakakeun. Wahai ulama, ketahuilah. Tadi pagi aku melihat ibuku sedang masak. Ibuku masak dan dia menghidupkan api. Kamu tahu bagaimana dia menghidupkan api? Dia menyalakan kayu bakar yang kecil-kecil dulu. Setelah api menyala, barulah kayu bakar yang besar dimasukkan dan menyalalah api. Aku berpikir kalau kayu bakar yang besar dinyalakan mungkin tidak akan nyala. Dan aku juga berpikir jangan-jangan kelak neraka itu dihidupkan oleh orang-orang yang kecil, oleh anak-anak kecil. Menangis Ibrahim bin Adham, taluk ku budak eta. Ya Allah, orang mah jongjon dosa tepati loba lah saeutik. Jangan-jangan neraka itu dihidupkan, api neraka itu dihidupkan, disulut oleh kayu bakar orang yang sedikit dosanya untuk membakar orang yang banyak dosanya. Hati-hati. Kamu ini masih kecil, kenapa berpikiran seperti itu? Karena maut tidak ada jaminan, tidak ada yang tahu. Bisa saja orang tua mati duluan, anak-anak mati belakangan. Atau sebaliknya, anak-anak mati belakangan, orang tua mati duluan. Bisa saja itu terjadi. Nya kudu kumaha sih ngingetan anak. Anu ngorah heula tuh. Tak gitunya nu ngorah mah kitu ngahirupan neraka doang, neraka doang dibawa dikasugakeun tinggal anu karolot mah. Sampai di sini paham tapi ya. Ini jangan hanya sepintas saja. Ingat, jaga nih amal. Mulai apa? Mulai Sya'ban. Susah nih orang nih sudah mulai lalai. Sudah mulai leha-leha di Sya'ban itu disabdakan oleh Rasul. Rahasia jarang yang tahu ini. Jarang yang tahu. Sya'ban ini kenapa disimpan antara Rajab dan Ramadan? Karena Sya'ban manusia akan lupa sama Allah, akan lupa sama taat, akan lupa sama ibadah. Mau kerasakan, kerasakan. Makanya kalau Sya'bannya dia tergoda, Ramadan tidak akan ada artinya. Yang ada di pikirannya THR, baju baru, mudik, makanan enak, baju anak-anak dan lain sebagainya. Dia tidak mementingkan amal ibadah. Kenapa? Karena dia leha-leha di Rajab, leha-leha di Sya'ban. Ini Sya'ban ini kuncinya dibeli di Rajab. Ramadan ini dibeli di Sya'ban ini. Hati-hati. Paksakan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa Rajab ini full dari tanggal 1 sampai tanggal terakhir. Silahkan tanya sama hati masing-masing sudah berapa hari berpuasa. Ini Rasul, orang yang dijamin tidak ada dosa. Lalu bagaimana dengan kita yang hidup bergelimang dosa, yang masih makan makanan haram, haram dohir, haram batin,
haram dohir, bayawak dihamplek kene. Ustaz, sate bayawak murah Ustaz. Mengubar Ustaz. Nyampe ke beuki mengan haram kita. Murah Ustaz, empe kok masih ya. Atawa nu haram batinna. Enggak makan biawak, enggak makan babi, tapi dia makan dari harta yang tidak dikeluarkan zakat. Bertahun-tahun, berbulan-bulan dia gajian tidak mengeluarkan zakat. Sampai mati, ya Allah ya Karim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong menjaga kita dengan wasilah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wasilah pengajian dan rahman dan rahimnya Allah, sehingga menggolongkan kita kepada sebaik-baik manusia, yaitu orang yang bertakwa, dan ditingkatkan lagi dari sebaik-baik orang yang bertakwa adalah orang yang panjang umur dan beribadah. Allahumma rzuqna tulal umri fil ibadah, amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan enggak? Tanya ya, tanya kan. Aku. Eta perbujangan motorna eta teh. Penting paya-paya heula teh salat. Anu baik mah yang hijinya. Hiji lah rese Pak. Kudu nama cara tadi. Nyaku hiji eta ka perangkat kabeh itu. Panjang umur mah ibadah geus beak. Naon deui sih? Nya ayo teruskeun namun sama. Sudah ketujuh. Padahal tanya mah